Di pertemuan malam ini kita akan masuk di pembahasan tentang tawabi. Sudah kita singgung sebelumnya bahwa tawabi itu terbagi 4, yaitu na'at, kemudian ada atof, kemudian taukid, dan yang terakhir badal. Dan pelajaran ini alhamdulillah sudah pernah berlalu bersama kita di semester 1. Kita baca di halaman 179 dari buku 6. Jadi pembahasan tentang na'at sebagaimana di pertemuan kita yang terakhir, na'at itu terbagi menjadi 2, na'at hakiki dan na'at sababi. Na'at hakiki dan na'at sababi. Adapun na'at hakiki, maka dia adalah na'at yang biasa kita jumpai, yang sering kita temui dalam kitab-kitab, dan yang pernah kita pelajari di semester 1. Nah, adapun na'at sababi sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Mungkin bagi yang tidak hadir sudah mendengarkan rekamannya. Na'at sababi itu dia adalah na'at yang mengikuti man'utnya pada 2 perkara dia, yaitu pada i'rabnya dan juga pada ma'rifah nakirahnya. Nah, ta'yinnya. Adapun na'at hakiki, dia mengikuti man'utnya pada 4 perkara. Dia mengikuti man'utnya pada 4 perkara, yaitu pada i'rabnya tentunya, kemudian pada ma'rifah nakirahnya, kemudian pada jenisnya, laki-laki atau perempuan, dan yang keempat pada jumlahnya, mufrad, mudzakkar atau muannas. Kemudian kata Syekh, hukmun na'ati. Yang itu sekarang ya? Iya, Ustaz. Saja ya? Iya. Baik. Qala hafidhahullah, hukmun na'ati hakikiyan kana aw sababiyan, annahu yatba'u man'utahu fi wahidin min awjuhil i'rabi as-salasa allati hiya ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa fi wahidin min at-ta'rifi wat tankiri. Fa mithalu at-ta'rifi ma'ar raf'i qawluka qama zaidun al-aqilu aw al-aqilu abuhu, wa mithaluhu ma'an nasri qawluka ra'aitu zaidan al-aqila aw al-aqila abuhu. Perhatikan, jelas suara saya? Jelas, Ustaz. Baik. Perhatikan kata beliau, hukum na'at, apakah itu na'at hakiki ataupun na'at sababi, annahu yatba'u man'utahu fi wahidin min awjuhil i'rabis salasa, bahwa na'at itu dia mengikuti man'utnya pada salah satu dari sisi-sisi i'rabnya yang 3. Sisi i'rab yang 3. Baik, i'rab itu asalnya jumlah i'rab ada 4, rafa, nasab, khafad dan jazm. Akan tetapi di pembahasan na'at
itu pembahasan tentang isim. Berarti i'rab isim ada berapa? Ada tiga, yaitu rafa, nasab dan khafad. Tidak ada jazmnya. Paham ya? Baik. Naat itu mengikuti man'utnya pada salah satu dari tiga ini. Kalau man'utnya rafa, dia ikut rafa. Kalau man'utnya nasab, dia ikut nasab. Kalau man'utnya khafad, dia ikut khafad. Karena itu beliau katakan bahwa naat itu mengikuti man'utnya pada salah satu dari sisi i'rabnya yang tiga. Allati hiya raf'u, yang mana sisi i'rab tersebut adalah rafa, wan nasbu, nasab, wal khafdu, dan khafad. Paham ya? Wa fi wahidin minat ta'rifi wat tankir. Dan naat juga mengikuti man'utnya pada salah satu dari ma'rifah dan nakirahnya. Kalau man'utnya nakirah, maka dia juga nakirah. Kalau man'utnya ma'rifah, maka dia juga ma'rifah. Paham ya? Baik. Dua ini. Jadi naat, apakah itu hakiki atau sababi, dia mengikuti man'utnya secara umum pada dua ini. Hanya saja kalau naatnya hakiki, maka ditambah lagi dua. Kalau naatnya hakiki ditambah lagi berapa? Dua, sehingga menjadi 4. Yaitu dalam adatnya, jumlahnya, dan naunya, jenisnya, laki-laki atau perempuan. Dipahami ya? Kalau naat sababi cuma 2 toh. Kalau naat hakiki, dia ditambah 2 sehingga menjadi 4. Nah, pahami ya, Pak? Paham ya? Ya Ustaz, insyaallah. Baik. Kemudian beliau memberikan contoh masing-masing dari naat hakiki dan naat sababi. Kata beliau, famithalu ta'rifi ma'raf'i qauluka. Contoh ma'rifah, maksudnya man'ut nya ma'rifah, ma'raf'i, dan man'utnya di rafa. Anmu qama Zaidun al-aqilu, telah berdiri Zaid yang berakal. Lihat kata Zaid itu ma'rifah. Zaid itu apa? Ma'rifah. Nah, dan dia man'ut. Dan dia apa? Man'ut. Ingat, kalau man'utnya ma'rifah, maka dia ikut ma'rifah. Begitu pula kalau man'utnya rafa, dia ikut rafa. Lihat, Zaidun ma'rifah dan dia rafa. Makanya al-aqilu, dia ma'rifah juga, dan dia juga rafa. Ma'rifah dengan alif lam, dan dia rafa, tandanya dhamma. Nah, kemudian karena dia naat hakiki, ini naat hakiki ya, contoh naat hakiki. Karena dia naat hakiki, maka ditambah lagi 2, ikut pada 2 hal lagi, sehingga semuanya menjadi 4. Yaitu pada laki-laki atau perempuannya, dia ikut. Zaid laki-laki, maka naatnya al-aqilu juga laki-laki. Al-aqilu juga laki-laki. Nah, kemudian Zaid dia mufrad, al-aqilu juga mufrad, sehingga semuanya 4, mengikuti manutnya pada 4 perkara. Taib, itu contoh naat hakiki. Kemudian yang kedua, contoh naat sababi, al-aqilu abuhu. Ini maksudnya qama Zaidun al-aqilu abuhu. Antum lanjutkan saja, sempurnakan contohnya yang tadi, sambung dengan yang tadi. Qama Zaidun al-aqilu abuhu. Telah berdiri Zaid yang berakal bapaknya. Ya, ayahnya orang yang berakal. Lihat contoh ini. Namanya naat sababi, wajib mengikuti man'utnya, wajib mengikuti man'utnya pada 2 hal, pada 2 perkara. Ya. Artinya kalau pada 2 perkara yang lain itu
itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Dia hanya wajib ikut man'utnya pada dua perkara, sementara dua perkara yang lain kadang ikut, kadang tidak. Beda halnya dengan na'at hakiki yang tadi. Dia wajib mengikuti man'utnya pada 4 perkara sekaligus. Tidak boleh tidak, harus ikut man'utnya pada 4 perkara sekaligus. Jelas ya? Taib. Karena itu al-akilu, lihat, al-akilu abuhu. Al-akilu abuhu ini na'at, al-akilu na'at untuk Zaid, sementara abuhu dia fa'il dari al-akilu. Fa'il dari al-akilu. Karena dimaklumi, sudah kita definisikan pertemuan sebelumnya, bahwa na'at sababi dia merofa isim dohir. Kalau na'at hakiki dia merofa isim domir. Nah, jelas ya? Baik. Kemudian lihat contoh yang kedua, wa mithaluhu ma'an nasbi qauluka. Contoh nasab, kan tadi rofa, sekarang ma'rifah dan dia nasab. Adalah ucapanmu, ra'aitu Zaidan al-akilah. Saya melihat Zaid, orang yang berakal. Au al-akilah abuhu, atau berakal ayahnya. Ini contoh nasab. Contoh nasab. Jelas ya, sama dengan tadi, hanya dirubah saja i'rabnya menjadi nasab. Kemudian wa mithaluhu ma'al khafdi. Contohnya ketika dia dikhafad adalah ucapanmu, marartu bi Zaidin al-akili. Saya melewati Zaid yang berakal. Au al-akili abuhu, atau yang berakal ayahnya. Nah, ini contoh ketika khafad. Sama persis dengan tadi, hanya beda i'rabnya saja. Dipahami ya? Fakullun minal akili wal akili abuhu na'atun li Zaidin. Kata beliau, maka setiap dari al-akili atau al-akili abuhu ini sama-sama na'at untuk Zaid. Wa qad tabi'ahu fi raf'ihi kama fil misalil awwal. Dan sungguh dia telah mengikutinya, maksudnya na'at mengikuti man'utnya pada rofanya sebagaimana pada contoh yang pertama. Kalau kita lihat contoh yang pertama tadi, dia mengikuti rofa dan ma'rifah. Rofa dan ma'rifahnya. Wa nasbihi fil misal tsani. Kalau contoh yang kedua, nasab dan ma'rifah. Nah, wa khafdihi kama fil misal tsalits. Dan khafadnya sebagaimana pada contoh yang ketiga. Karena contoh yang ketiga dia khafad dan ma'rifah. Wa kullun minhuma tabi'ahu aidan fi ta'rifihi. Ini dia. Setiap dari keduanya juga mengikuti man'utnya pada ma'rifahnya. Ya, fa inna Zaidan mu'arrafun bil alamiyah wa huma mu'arrafani bi al. Ya. Sebab Zaid itu dia ma'rifah, dima'rifahkan karena dia adalah alamiah, nama al-alam. Sementara al-akili dan al-akili abuhu keduanya dima'rifahkan dengan apa? Dengan alif lam. Jelas ya, al-akili pakai alif lam, al-akili abuhu juga pakai alif lam. Nah, selesai contoh yang ma'rifah. Nah, sekarang beliau contohkan yang nakirah. Kata beliau, wa mithalut tankiri ma'ar raf'i qauluka. Contoh nakirah bersama rofa, maksudnya dia nakirah dan sekaligus i'rabnya rofa. Adalah ucapanmu, ja'a rajulun akilun. Lihat rajulun nakirah, dia man'ut, akil rajulun man'ut, kemudian akilun dia nakirah juga, dan dia na'at untuk rajulun. Jadi dia ikut dalam nakirahnya dan ikut juga dalam rofanya. Ya, karena dia na'at hakiki, maka ditambah dua lagi, yaitu ikut sama-sama laki-laki, sama-sama muzakkar, dan dia sama-sama mufrad. Paham ya? Baik, itu contoh na'at hakiki. Contoh na'at sababi, au akilun abuhu. Au akilun abuhu. Ini sebenarnya sama dengan sebelumnya,
Hanya bedanya cuma di nakirohnya saja. Kalau tadi ma'rifah, sekarang contoh untuk nakirah. Wa mithaluhu ma'an nasbi qauluka. Contohnya bersama nasab adalah ucapanmu akramtu rajulan akilan. Ini contoh nasab ya. Saya memuliakan lelaki yang berakal. Au akilan abuhu, atau ayahnya berakal. Baik, ini contoh untuk nasab. Saya kira dimaklumi sama i'rabnya dan sebelumnya. Hanya bedanya ini nakirah saja. Wa mithaluhu ma'al khafdi qauluka. Contohnya ketika khafat, nakirah ketika khafat adalah ucapanmu sallamtu ala rajulin akilin. Saya mengucapkan salam kepada seorang lelaki yang berakal. Au akilin abuhu, atau berakal ayahnya. Nah, ini contoh untuk khafat. Contoh untuk jar atau khafat. Fakullun min akilin wa akilin abuhu natun li rajulin. Setiap dari kata akilin dan akilin abuhu adalah naat untuk rajul. Ya, wa qad tabi'ahu fi raf'ihi kama fil mithalil awal. Dan sungguh dia telah mengikutinya dalam hal rafanya sebagaimana contoh yang pertama. Ya, lihat contoh yang pertama barusan. Ja'a rajulun akilun. Nah, di situ kan rajulun rafa, akilun juga rafa. Paham ya? Maka dia ikut dalam hal rafanya. Wa nasbihi, dan dia ikut juga pada nasabnya kama fil mithal tsani. Sebagaimana pada contoh yang kedua. Akramtu rajulan akilan. Itu kan nasab. Ya. Wa khafdihi kama fil mithal tsalis. Dan mengikuti khafatnya jarnya sebagaimana contoh yang ketiga, yaitu sallamtu ala rajulin akilin. Nah, rajulin sallamtu ala rajulin akilin itu contoh jar atau khafat. Paham ya? Jadi dia ikut i'rabnya. Rafa, nasab, jar. Kalau rafa ikut rafa, nasab ikut nasab, jar ikut jar. Wa tabi'ahu aidan fi tankirihi. Nah, dan dia juga ikut dalam hal nakirahnya. Jadi harus sama-sama nakirah. Harus sama-sama nakirah. Nah, fa inna rajulan nakiratun. Sebab kata rajul pada contoh-contoh yang tadi dia nakirah. Wa huma nakiratani aidan. Dan kata akilun, akilun dan akilun abuhu juga adalah nakirah. Paham ya? Akilun dan akilun abuhu juga nakirah. Baik. Fa'ulima mimma taqaddama anna an-na'ta wal man'uta yajibu fihima ayatawafaqa fi awjuhil i'rabi wa fi tarihi wat tankir fala tun'atul marifatu binakiratin. Nah, perhatikan kata beliau. Jadi diketahui dari apa-apa yang telah berlalu bahwasanya na'at dan man'ut wajib pada keduanya saling bersesuaian dalam sisi-sisi i'rabnya. Ya. Wa fi ta'rif wa tankir, dan wajib bersesuaian pada ma'rifah dan nakirahnya. Jadi i'rabnya wajib sesuai dan ma'rifah nakirahnya juga wajib sesuai. Jelas ya? Karena itu kata beliau falatun atu al ma'rifah binakirah. Ma'rifah tidak boleh dinaatkan dengan nakirah. Ma'rifah tidak boleh dinaatkan dengan nakirah. Fala yuqalu jaa Zaidun akilun, sehingga tidak boleh kita katakan Zaid telah datang Zaid yang akilun, berakal. Nah, ini tidak boleh karena Zaidun ma'rifah, akilun adalah nakirah, tidak sesuai ta'yinnya, tidak sesuai ma'rifah nakirahnya. Walal aksu, tidak boleh juga sebaliknya. Tidak boleh kita katakan, kata beliau fala yuqalu jaa rajulun al-akil, telah datang rajul al-akil. Nah, ini tidak boleh sebab rajul itu nakirah sementara al-akil adalah ma'rifah. Ini tidak sesuai namanya sehingga dia tidak boleh. Kama la yun'atul marfu'u bimajrurin aw mansubin walal aks. Sebagaimana juga marfu' tidak boleh dinaatkan dengan yang majrur atau dinaatkan dengan yang mansub. Ya. Paham ya? Jadi kalau marfu tidak boleh naatnya
majrur atau mansub. Harus sama-sama marfu, harus sama-sama mansub, harus sama-sama majrur. Jelas ya? Walal aksu, tidak boleh juga sebaliknya. Tidak boleh majrur dinaatkan kepada marfu atau mansub dinaatkan kepada marfu. Ini juga tidak boleh. Kesimpulannya harus sama semua. Harus sama i'rabnya dan harus sama ma'rifah nakirahnya. Jelas ya? Tapi ingat, sekali lagi antum ingat, kalau dia hakiki ditambah dua. Jadi dia ikut i'rabnya, ikut ta'yinnya, ma'rifah nakirahnya. Kemudian yang ketiga ikut apa? Ikut mufrad mudzakkar, mufrad musanna jamak. Yang keempat dia ikut mudzakkar muannasnya. Jelas ya? Jadi istilahnya ikut i'rabnya, ikut ta'yinnya. Ta'yin itu ma'rifah nakirah. Kemudian ikut juga dalam masalah jenis, maksudnya jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kemudian masalah adat jumlah maksudnya mufrad, musanna dan jamak. Paham ya? Ini pembahasan tentang pembuka tentang na'at. Kemudian setelah itu beliau ketika menyinggung tentang ma'rifah nakirah, maka beliau pun membahas tentang ma'rifah dan nakirah itu sendiri supaya jelas. Karena mungkin bagi sebagian orang yang belajar na'at terlebih dahulu sebelum belajar ma'rifah nakirah, dia akan bingung. Ini yang mana yang namanya nakirah dan mana yang namanya ma'rifah. Bagi yang belum pernah belajar. Tapi insyaallah antum sudah pernah selesai di semester 1. Sudah lewat kitab di semester 1, maka tidak tersembunyi lagi bagi kita tentang apa itu ma'rifah dan apa itu nakirah. Sehingga di pembahasan ma'rifah nakirah ini insyaallah adalah pembahasan yang mudah bagi kita. Qala rahimahullah wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Kata beliau rahimahullah, ma'rifah itu ada 5. Ma'rifah ada 5. Apa itu? Pertama al-ismul mudmar, domir, isim domir. Contoh ana wa anta, ana wa anta, ini domir, sudah maklum ya, dia ma'rifah. Wal ismul alam, yang kedua nama, isim untuk nama orang. Untuk nama orang atau nama benda atau bukan nama benda, nama daerah atau nama kota misalnya. Yang jelas nama. Contohnya Zaidin wa Makkah. Zaid itu nama orang, Makkah nama tempat. Wal ismu al-mubham. Kemudian yang ketiga, di sini perhatikan, ketika beliau menyebutkan ma'rifah jenis yang ketiga, beliau katakan isim mubham. Apa itu isim mubham? Isim mubham itu adalah masuk padanya 2 hal. Di dalam isim mubham itu masuk padanya isim isyarah, isim isyarah dan isim mausul. Paham ya? Isim mubham itu adalah isim isyarah dan isim mausul. Jadi masuk padanya 2. Sehingga sebenarnya yang ketiga ini sekaligus yang keempat, yaitu isim isyarah dan isim mausul. Karena isim mubham melingkup dua-duanya. Paham ya? Nah, contoh. Hadza wa hadhihi. Ini laki-laki, hadhihi ini perempuan. Haulai mereka itu untuk laki-laki dan perempuan. Wal ismul ladzi fihi al-alif wal lam. Kemudian yang keempat menurut hitungan beliau ya. Tapi hitungan kita ini masuk yang kelima. Yaitu apa? Isim yang padanya ada alif lam. Maksudnya isim yang diawali alif lam. Ini juga ma'rifah. Contoh ar-rajul wal gulam. Lihat ar-rajul al-gulam. Ini ma'rifah karena diawali alif lam. Kemudian yang kelima
Ini yang kelima menurut susunan penulis, tapi kalau kita menurut susunan kita, karena isim mubham tadi ada 2, maka kita ini anggap yang keenam, yaitu ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ah, apa yang disandarkan kepada salah satu dari 4 tadi. Nah, kalau kita bilang apa yang disandarkan pada salah satu dari 5, karena beda hitungannya, kita hitung 5, dia hitung berapa tadi? Dia hitung 4. Sehingga ketika dia bilang apa yang disandarkan pada salah satu dari 4, ya maksudnya adalah apa yang disandarkan pada salah satu dari 5 menurut hitungan kita. Jelas ya? Baik. Ini yang perlu dipahami tentang nakirah, apa ma'rifah. Jadi ma'rifah itu ada 6 menurut hitungan kita, tapi kalau menurut hitungan penulis ada 5, sebab beliau satukan antara isim isyarah dan isim mausul dengan nama isim mubham. Ya, dengan nama isim mubham. Baik. Ini sudah azan ya? Antum salat di masjid? Hah? Saya di rumah Ya? di kakak. Yang lain? Salat di rumah semua? Hah? Kalau ada yang salat di masjid, apa sampaikan? Baik. Kalau begitu kita lanjutkan. Baik. Kata beliau, kita lanjutkan dulu matannya. Nanti kita baca syarahnya ya. Kita lanjutkan matannya di halaman 185. 185. Tsumma qala rahimahullah wan nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhar wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaihi nahu ar-rajul wal faras. Perhatikan kata beliau, dan nakirah itu adalah, kalau ma'rifat tadi kan berapa? Ada 6 menurut hitungan kita. Nah, berarti pemahamannya nakirah selain 6 itu, ya kan? Sebenarnya mudah saja. Kalau antum sudah pahami bahwa ma'rifah itu ada 6, berarti nakirah selain dari itu. Jelas ya? Sehingga antum hafal ma'rifah saja. Kalau sudah hafal ma'rifah, maka antum sudah tahu mana yang nakirah. Tapi beliau di sini akan menjelaskannya dari pendekatan yang lain. Kata beliau, nakirah itu adalah setiap isim yang syai'. Syai' itu menyebar. Syai'in fi jinsihi, menyebar pada seluruh jenisnya. Maksudnya di sini umum. Melingkup semua jenisnya. La yahtassu bihi wahidun duna akhar. Dia tidak khusus dengan satu saja, tanpa melingkup yang lainnya. Ya, tapi dia apa? Mencakup semuanya. Tidak khusus pada satu, tanpa yang lainnya. Wa taqribuhu, dan pendekatannya supaya mudah dipahami, kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaihi. Nakirah itu adalah apa yang cocok masuk alif lam padanya. Nah, nakirah itu setiap isim yang cocok dimasuki oleh alif lam. Jadi kalau ada isim cocok dimasuki oleh alif lam, maksudnya alif lam ma'rifah, maka dia adalah nakirah. Walaupun mungkin pendekatan ini agak sulit bagi pemula ya, tapi insya Allah bagi kita yang sudah pernah belajar, kita sudah tahu maksudnya. Bahwa nakirah yang bisa dimasuki alif lam, contohnya seperti ar-rajul. Nah, ini contoh, sebenarnya bukan contoh nakirah ya, ini contoh ma'rifah. Tapi beliau di sini mungkin menginginkan asalnya rajulun kalau dimasuki oleh alif lam menjadi ar-rajul. Nah, kalau rajulun kan apa? Ma'rifah, nakirah. Kalau dimasuki alif lam jadi ma'rifah, ya kan? Begitu pula al-faras.
Al-faras itu faras artinya kuda. Ya, farasun nakirah kalau tidak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, al-faras menjadi apa? Ma'rifah. Difahami ya? Nah, ini pembahasan secara ringkas tentang ma'rifah dan nakirah. Bahwa ma'rifah itu terbatas, ya, ada 5 perkara. Ada 5 perkara, yaitu apa tadi? Dhamir, kemudian nama, kemudian isim mubham. Isim mubham ini masuk padanya isim isyarah dan isim apa? Isim mausul. Kemudian yang kelima, isim yang beralif lam. Yang keenam, isim yang disandarkan pada salah satu dari 5 tadi. Jelas ya? Ya. Ini kalau kita globalkan. Tapi kalau kita rinci, di semester 1 sudah kita rinci ya. Sebenarnya semuanya jumlahnya jadi 10. Ya kan? Jadinya 10. Karena domir disandarkan pada domir, kemudian nama disandarkan pada nama, isim isyarah disandarkan pada isim isyarah, isim mausul disandarkan pada isim mausul, beralif lam yang disandarkan pada beralif lam. Jadinya 10 kalau kita rinci. Paham ya, Pak? Tanyakan dulu kalau mau ditanyakan. Saya kira jelas ya. Baik. Tingkatan-tingkatan ma'rifah itu sudah kita sebutkan di semester 1. Ya. Tingkatannya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu domir, kemudian nama, kemudian yang kedua nama dan sandarkan pada nama dan disandarkan pada domir. Jadi posisi kedua itu ada 3. Kemudian di posisi ketiga isim isyarah dan disandarkan pada isim isyarah. Posisi keempat isim mausul dan disandarkan pada isim mausul. Posisi kelima alif yang beralif lam dan disandarkan pada yang beralif lam. Jelas ya? Ini tingkatan-tingkatannya. Dan tentunya yang lebih ma'rifah dari seluruh hal ini adalah nama Allah, lafaz jalalah. Lafaz jalalah. Baik. Apa Ustaz? Ini yang mubham Ustaz. Nah. Ini tidak ada contohnya untuk ini, contohnya semua isim isyarah. Ya, di matan itu contohnya hanya isim isyarah. Tidak ada isim mausul. Ya, tapi insya Allah di syarah akan ada. Ya. Al-muhim bahwa isim mubham itu masuk padanya isim isyarah dan isim mausul. Baik. Apa itu mubham? Mubham itu secara bahasa dia yang samar. Yang samar. Baik. Samar karena tidak jelas maknanya kecuali ada korinahnya. Lihat, kalau saya katakan misalnya hadza, ini. Hadza itu jelas atau tidak? Jelas. Tidak jelas hadza itu ini. Ini apa? Harus ada korinahnya, ditunjuk. Kalau saya tunjuk hadza, misalnya saya tunjuk kitab, itu baru jelas. Maksudnya hadza, maksudnya kitab. Tapi kalau saya tidak tunjuk apa-apa, saya bilang hadza, jelas atau tidak? Tidak jelas. Makanya disebut isim mubham, samar. Begitu pula isim mausul. Isim mausul misalnya alladzi. Apa arti alladzi? Apa artinya alladzi? Yang, ya kan? Artinya yang. Yang itu jelas atau tidak? Tidak jelas. Yang apa? Ya kan? Kecuali sudah ada namanya silatul mausul. Maksudnya jumlah setelahnya. Kalau sudah ada jumlah setelahnya baru jelas. Alladzi qama abuhu. Ya. Yang berdiri bapaknya.
Nah, itu baru jelas. Misalnya jaa Zaidun alladzi. Kalau saya berhenti sampai sini, telah datang Zaid yang. Nah, itu tidak jelas. Tapi kalau saya lanjutkan, telah datang Zaid yang mulia bapaknya. Ya, yang mulia bapaknya. Itu baru jelas. Dipahami ya? Nah, itulah yang mendasari kenapa isim mausul dan isim isyarah dinamakan sebagai isim mubham, karena dia samar kecuali ada lanjutannya atau ada qarinahnya. Baik. Ini agak ngos-ngosan, agak sebenarnya batuk flu juga. Mungkin sampai di sini ya, kita lanjutkan syarahnya besok insyaallah. Baik. Tanyakan dulu kalau bertanya. Contoh. Jamal, tanyakan dulu. Apa tadi syai ini itu, Ustaz? Menyebar apa? Iya, menyebar maksudnya berlingkup. Melingkup. Melingkup semua jenisnya. Ya, rajul melingkup semua jenis laki-laki. Jadi semua kata laki-laki masuk dalam ucapan rajulun. Ya, rajul itu kalau dalam bahasa Arab rajul itu laki-laki dewasa. Laki-laki yang sudah balik. Ketika antum katakan jaa rajulun, ra'aitu rajulan, saya melihat orang lelaki di situ cocok untuk siapa saja selama dia sudah balik. Jadi dia umum, mencakup semuanya dan tidak tertentu. Jelas ya? Beda dengan ma'rifah. Kalau ma'rifah tidak mencakup semua jenisnya. Nah, sama juga kita katakan kitabun. Kitabun itu nakirah, berarti melingkup semua kitab. Apa saja yang dinamakan sebagai kitab, maka masuk di dalamnya. Masuk di dalamnya kitab agama, ya, kitab pelajaran-pelajaran duniawiyah, kitab tentang kedokteran, kitab tentang pertanian, peternakan, dan seterusnya. Paham ya? Baik. Sudah? Ada lagi? Sudah ya? Abu Muhammad mana Abu Muhammad? Sudah ada? Saya kira Pak Daisa mungkin, Ustaz. Hah? Bukan. Tadi dia minta Pak Daisha kalau bisa. Karena lagi di jalan ki. Itu ada. Ada mi. Amri Muhammad. Gimana Abu Muhammad? Ada. Ke masjid dulu, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.